Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dilaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Pengertian jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan bisa didefinisikan kurang lebih sebagai sistem komputasi yang didasarkan pada pemodelan saraf biologis atau neuron melalui pendekatan dari sifat-sifat komputasi biologis. JST bisa dibayangkan berupa jaringan dengan elemen pengolah sederhana yang saling terhubung. Elemen pengolah berinteraksi melalui sambungan yang variabel, disebut bobot, dan bila diatur secara tepat dapat menghasilkan sifat yang diinginkan. Kemudian ada pemodelan neuron. Neuron adalah unit pengolah informasi yang merupakan dasar operasi jaringan saraf. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa task, di antaranya classification, recognition, approximation, prediction, clusterization, memory simulation, dan banyak task-task berbeda yang lainnya, di mana jumlahnya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian ini model neural network dapat dilihat di samping kiri, itu seperti itu. Kemudian dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan F sigma WI XI dikurangi big theta, di mana I berjalan dari 1 hingga N. Keterangannya, XI itu sinyal masukan, WI itu bobot hubungan, big theta bias, F-nya fungsi aktivasi, kemudian Y-nya sinyal keluaran. Kemudian arsitektur jaringan saraf tiruan. Suatu algoritma belajar dari jaringan saraf tiruan tergantung dari arsitektur atau struktur dari jaringan saraf tersebut. Dengan arsitektur tersebut menggambarkan jumlah neuron dan hubungan bobot yang dipakai. Secara umum, arsitektur jaringan saraf dapat dibedakan menjadi 3 kelas yang berbeda, yaitu yang pertama jaringan umpan maju lapisan tunggal, kemudian yang kedua jaringan umpan maju lapisan jamak, kemudian yang ketiga jaringan saraf tiruan recurrent. Kemudian ini flowchart-nya, ya, itu gambar dari flowchart program yang digunakan pada penelitian ini, dimulai dari pra-pengolahan, ekstraksi ciri ya, kemudian classification menggunakan JST tadi, kemudian selesai. Apa itu pra-pengolahan? Ya, pra-pengolahan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakan citra sehingga siap untuk dianalisis. Pada proses pra-pengolahan ini, citra aras warna diubah menjadi aras keabuan, kemudian diambangkan. Citra hasil proses pengambangan adalah citra biner dengan latar belakang berwarna hitam dan bagian latar depan yang merupakan citra yang akan diproses berwarna putih. Kemudian citra diperhalus dengan menghilangkan piksel yang lemah dengan oversize, morfologi close, dan majority. Setelah itu dicari batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri dari citra dan mengubah ukuran citra menjadi berukuran 80 x 80 pixel. Citra inilah yang siap untuk dianalisis pada proses ekstraksi ciri. Kemudian ekstraksi ciri itu, ciri hasil pra-pengolahan dibagi menjadi 16 baris dan 16 kolom. Pada setiap kotak dilakukan perhitungan piksel. Bila ditemukan jumlah piksel 1 lebih dari 12 piksel, maka kotak tersebut diberi nilai 1. Bila tidak, maka kotak tersebut diberi nilai 0. Hasilnya disimpan dalam matriks 16 x 16. Kemudian proses selanjutnya klasifikasi menggunakan JST.
Klasifikasi menggunakan JST terdapat dua tahap dalam klasifikasi, yaitu tahap pelatihan dan tahap klasifikasi. Maksud saya tahap klasifikasi, pola sebagai masukan dalam jaringan saraf tiruan menghasilkan keluaran yang menyajikan apa yang diyakini oleh jaringan saraf sebagai keluaran yang benar. Namun demikian, agar tahap klasifikasi berhasil harus didahului dengan tahap pelatihan. Pada tahap ini, jaringan saraf menerima sekumpulan masukan yang bersesuaian dengan sekumpulan keluaran. Dengan kata lain, jaringan saraf tiruan belajar untuk memasangkan keluaran yang benar terhadap pola masukan yang bersesuaian. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dengan studi kasus pengenalan karakter huruf. Hasil pengujian menunjukkan variasi arsitektur dan parameter jaringan yang menghasilkan unjuk kerja paling optimal untuk seluruh jenis font adalah 60 neuron pada lapisan tersembunyi. Laju pembelajaran dan momentum masing-masing adalah 0,01 dan 0,9, dan iterasi 1000 kali, yaitu untuk jenis font Callisto MT sebesar 99,78%, terbaik pertama. Untuk jenis font Courier sebesar 98,50%, terbaik kedua. Kemudian untuk jenis font Tahoma sebesar 99,35%, terbaik kelima. Dan untuk jenis font Times New Roman sebesar 99,57, yakni terbaik pertama. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di situ dapat dilihat bahwa terdapat huruf A sampai dengan Z dengan data latih itu semuanya 100% maksudnya ya. Kemudian pada data uji itu pada huruf E dan huruf H aja yang masih terdapat error, tidak dikenali, itu masing-masing satu huruf, jadi ada 2 huruf. Pengujian dilakukan sebanyak 12 kali dengan variasi neuron pada lapisan tersembunyi 18, 60, dan 1000. Lalu pembelajaran dan momentum 0,01 dengan 0,9 dan 0,1 dengan 0,1. Dan iterasi 500 kali dan 1000 kali dengan jumlah karakter 2808 karakter yang terdiri atas 936 karakter data latih dan 1872 data uji. Itu di atasnya dikenalnya ada 936 untuk data latih dan data ujinya 1870. Itu artinya yang tidak dikenali pada data uji sebanyak 2, yaitu tadi huruf E dan huruf H. Kemudian untuk data latih semuanya dikenali. Rata-ratanya untuk data latih 100% dan data uji 99,893%. Kesimpulannya, arsitektur dan parameter jaringan yang memberikan hasil unjuk kerja paling optimal adalah 60 neuron pada lapisan tersembunyi, laju pembelajaran 0,01, momentum 0,9, dan iterasi 1000 kali. Kemudian yang kedua, persentase pengenalan dari pelatihan jaringan dengan arsitektur dan parameter jaringan optimal dan melibatkan seluruh jenis font untuk data latih dan data baru masing-masing adalah 100% dan 99,89%. Dengan jumlah karakter tak dikenali untuk data latih sebanyak 0 dan untuk data baru atau data uji sebanyak 2. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada reviewer, yakni sebutkan kelas dari arsitektur jaringan saraf tiruan dan apa perbedaannya. Terima kasih. Untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.